Ibu Bapa, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai permenungan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas rahmat cinta kasih dan Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami. Semoga dengan Roh Kudus-Mu kami mampu memahami sabda suci-Mu, melaksanakan dalam kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pesiaran hidup kita, pasti kita juga mengalami banyak cobaan, banyak tantangan, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar. Namun saya yakin percaya bahwa di dalam diri kita ada roh Allah. Ketika kita dibaptis dan juga kita menerima sakramen Krisma, Roh Kudus tinggal dalam diri kita masing-masing, Anda dan saya. Itu membuat Anda dan saya tetap kuat menghadapi setiap cobaan. Tuhan Yesus sudah mengalahkan semua cobaan itu, sampai maut pun Ia kalahkan dengan kebangkitannya. Saya percaya Roh Kudus itu juga pasti menjaga, mendampingi, memimpin langkah hidup untuk mengalahkan dan memenangkan setiap pertandingan perlombaan dalam kehidupanmu saat ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat Roh Kudus yang selalu menjaga kami, mendampingi kami dan menuntun kami teristimewa dalam menghadapi setiap cobaan kehidupan ini. Dan bersama Engkau kami pasti memenangkan setiap percobaan, tantangan dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, dan hidup kita hari ini dikuduskan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.